Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Mutia, NIM 40123111120 mata kuliah Hukum Kesehatan. Di video ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Bab 7 Sumber Daya Manusia Kesehatan. Yang pertama, pengelompokan sumber daya kesehatan manusia. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas A. Tenaga medis, B. Tenaga kesehatan, dan C. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Berikutnya A. Tenaga medis. Tenaga medis sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam A. Dokter dan B. Dokter gigi. Jenis tenaga medis dokter sebagaimana dimaksud terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Jenis tenaga medis dokter gigi sebagaimana dimaksud terdiri atas dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis. B. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam A. Tenaga psikologi klinis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud adalah psikolog klinis. B. Tenaga keperawatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud terdiri atas perawat vokasi, nurse, dan nurse spesialis. Yang C. Tenaga kebidanan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi. Yang D. Tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Yang E. Tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, lalu epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, lalu pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan. Lalu tenaga kesehatan lingkungan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan. Yang selanjutnya tenaga gizi. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietitian. Yang selanjutnya tenaga terapian fisik. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupuntur. Selanjutnya tenaga teknisian medis. Selanjutnya tenaga teknisian medis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknis kardiosekuler, teknis pelayanan darah, optometritis, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiolog. Selanjutnya tenaga teknik biomedika. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, ekstromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik. Selanjutnya tenaga kesehatan tradisional. Tenaga kesehatan tradisional ini terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobatan tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental. Dan yang terakhir ada tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, menteri menetapkan jenis tenaga medis atau jenis tenaga kesehatan baru dalam setiap kelompok. Nah, kelompok tenaga medis atau kelompok tenaga kesehatan ini, kelompok kesehatan baru ini, penetapan sebagaimana dimaksud harus terlebih dahulu dilakukan kajian bersama dengan konsil dan kolegium
untuk mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat dan pemenuhan kepotensi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Selanjutnya, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud yakni pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi tenaga lain di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendukung atau penunjang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya perencanaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan kesehatan. Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional. Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi dan pihak yang terkait dengan berdasarkan kesediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan. Perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dilakukan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan pekerjaan keprofesian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan atau unit kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kerjasama sinergisme antar pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memperhatikan A. Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan. B. Penyelenggaraan upaya kesehatan. C. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. D. Keuangan negara atau daerah. E. Kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya. F. Tipologi atau jenis penyakit di daerah atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya mengenai pengadaan medis dan tenaga kesehatan akan dibahas oleh rekan yang lain. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.